Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Despa Natalia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai psikologi kognitif pada bab 11, yaitu pemecah masalah dan kreativitas. Beberapa pertanyaan penting yang akan dibahas dalam bab ini. Yang pertama, apa kunci langkah-langkah pemecah masalah? Yang kedua, apa perbedaan antara masalah yang memiliki jalur yang jelas, solusi versus masalah yang tidak memiliki jalur solusi? Yang ketiga, apa sajakah hambatan dan solusi dalam memecahkan masalah? Yang keempat, bagaimana keahlian mempengaruhi pemecahan masalah? Yang kelima, apa kreativitas itu dan bagaimana cara mengembangkannya? Ya, yang pertama kita coba masuk dulu ke pengertian masalah. Masalah itu timbul jika ada kesenjangan antara kenyataan dengan harapan. Ini menurut Martin 1994. Masalah adalah suatu situasi di mana ada sesuatu yang diinginkan, tetapi belum diketahui mendapatkannya. Ini menurut Stepelman 2002. Menurut Russell Fendi 1991, sesuatu merupakan masalah bagi seseorang apabila sesuatu itu baru dan sesuai dengan kondisi yang memecahkan masalah, dan kondisi yang memecahkan masalah memiliki pengetahuan prasyarat. Menurut Russell Fendi 1991, persoalan menjadi masalah bagi seorang apabila orang tersebut yang pertama, mampu menyelesaikan tetapi tidak menggunakan cara atau algoritma yang kedua, mempunyai kesiapan untuk menyelesaikan masalah seperti mental, pengetahuan. Yang ketiga, ada niat untuk menyelesaikan masalah. Ilustrasi berikut ini, bayangkan Anda adalah seorang yang berdiri di tengah ruangan, di mana ada dua tali menjuntai langit. Tujuan orang tersebut akan mengikat kedua tali tersebut, namun keduanya tak cukup panjang untuk ditarik sekaligus. Lalu bagaimana Anda bisa mengikat kedua tali tersebut? Dalam pemecahan masalah, ada siklus yang kita lakukan atau langkah-langkah dalam pemecahan masalah itu bisa berupa cycle atau siklus. Langkah-langkah yang kita tempuh dalam memecahkan masalah dapat fleksibel tergantung besar kecilnya masalah. Kita dapat mengatur urutan dari langkah-langkah pemecah masalah ini atau siklus pemecah masalah ini, atau bahkan jika perlu yang ditambahkan dari poin siklus ini. Yang terpenting di sini, kenal dulu masalah yang akan Dari siklus pemecah masalah itu, yang pertama kita lihat dari identifikasi masalah. Identifikasi masalah, apa benar kita memiliki masalah. Apa sih masalah yang kita hadapi? Masalah mana yang harus diselesaikan? Itu dikatakan identifikasi masalah. Yang kedua, definisi dan representasi masalah. Kita harus mendefinisikan, merepresentasikan masalah dengan cukup baik untuk memahami bagaimana menyelesaikannya. Yang ketiga, perumusan strategi. Merencanakan perumusan strategi untuk memecahkan masalah, misalnya berupa analisis, sintesis, pemikiran divergen, atau pemikiran konvergen. Yang keempat, organisasi informasi. Anda harus mengukur informasi yang tersedia dengan cara yang memungkinkan Anda untuk menerapkan strategi. Yang kelima, alokasi sumber daya. Berapa banyak waktu, usaha, uang, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, pemantauan. Pemantauan untuk memastikan bahwa kita semakin dekat dengan tujuan. Perlu menilai kembali apa yang dilakukan untuk dapat mengkompensasi kemungkinan kekurangan strategi yang digunakan. Yang ketujuh, mengevaluasi solusi yang digunakan dalam memecahkan masalah. Berikut tipe-tipe masalah. Yang pertama, kita lihat masalah itu yang tersusun dengan baik. Dalam suatu tes di sekolah, guru meminta menyelesaikan soal yang tersusun baik. Namun, banyak sekali dalam suatu bidang tertentu, problem seperti ini menuntut serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah. Ini contohnya, kita menyelesaikan soal cerita pada pelajaran matematika. Banyak masalah yang harus kita
selesaikan untuk memecahkan soal tersebut. Pertama, memahami dulu soal dari dari soal cerita tersebut. Apa maksudnya, apa yang ditanyakannya, baru kita bisa menyelesaikan soal tersebut. Nah, dalam psikologi kognitif, tindakan seperti ini diilustrasikan dengan dua tokoh antagonis, yaitu Hobbit, orang suci, dan Oz, orang dosa atau kanibal. Di sini kita lihat ada 3 Hobbit dan 3 Oz akan menyeberangi sungai, dan hanya ada satu perahu dayung yang cukup untuk menampung 2 orang saja. Timbul masalah, jika jumlah Oz di tepi sungai dan di sungai sini dan di tepi sungai sana melebihi jumlah Hobbit, maka Oz akan memakan Hobbit. Bagaimana agar keenam makhluk tersebut dapat sampai ke seberang dengan selamat dan utuh? Nah, untuk memecahkan masalah ini, salah satu cara bisa dengan membuat simulasi komputer. Di simulasi komputer ini ada sub-sub program yang berupa algoritma, yaitu serangkaian cara yang diulang-ulang terus sehingga ditemukan solusi. Ketika orang dihadapkan pada masalah di mana ia tidak tahu jawabannya, seseorang yang efektif akan menganalisis heuristic of mindset analysis. Dalam strategi ini, ia akan terus-menerus membandingkan keadaan sekarang dan apa tujuannya, lalu mengambil satu langkah untuk meminimalisasi perbedaan dari keduanya. Ada 4 heuristik yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Yang pertama, analisis tujuan akhir. Bandingkan keadaan Anda saat ini dengan tujuan dan pilih tindakan untuk membawa Anda lebih dekat tujuan. Kedua, memecahkan masalah menjadi sub-tujuan yang lebih kecil. Contoh, saat kita menang monopoli, permainan monopoli dengan membeli properti, terus membeli sampai satu set properti, membeli rumah, membeli hotel, dan membeli sejumlah tanah, dan lain-lain. Nah, di sini analisis tujuan akhir itu mungkin tidak berfungsi jika subtujuan tidak dapat diidentifikasi. Yang kedua, bekerja ke depan. Mulai dari keadaan awal dan bekerja untuk keadaan tujuan. Misalnya, contoh soal matematika berikut ini. 2 tambah 6 dibagi 4 kali 1. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Langkah yang mana yang harus diselesaikan dahulu dari soal ini? 3. Bekerja mundur. Mencari tahu langkah terakhir yang diperlukan untuk mencapai tujuan Anda. Lalu, langkah berikutnya ke langkah terakhir dan seterusnya. Contoh, Anda kehilangan kunci, cobalah untuk mengingat ke depan terakhir kali Anda menggunakannya dan bekerja mundur. Makanya, Anda kehilangan kunci. Ingat dulu, terakhir kunci digunakan kapan. Dan setelah kamu menggunakan kunci tersebut, apa yang kamu lakukan, atau kemana kamu pergi. Nah, dari sini, dari runutan masalah ini, kita nanti bisa menemukan kunci tadi. Berikut menghasilkan dan menguji. Strateginya bisa berupa trial and error. Di mana strategi trial and error ini strategi suatu percobaan dicoba terus, ada masalah, ditemukan lagi masalah, dicoba lagi, dan seterusnya sampai nanti masalah yang ditemukan tadi didapatkan solusinya. Nah, dari try and error ini diciptakan kemungkinan ada uji dan buang sajalah. Atau di sini dari try and error ini kita melakukan percobaan, kalau seandainya ada masalah kita buang dan kita lakukan uji lagi. Contohnya Anda tidak mau menghidupkan mobil. Nah, maka nanti Anda akan melihat dulu apa sih masalahnya. Apakah dari gasnya, setelah dicek gasnya tidak masalah, hidupkan lagi. Ternyata nggak bisa hidup. Cek lagi, jadi bisa lagi apakah baterainya atau yang lain-lainnya. Nah, ini mungkin bukan strategi yang paling efisien, tapi dengan ini kita bisa sedikit banyaknya bisa mengetahui apa sih penyebab dari masalah tersebut. Berikutnya, problem isomorphism.
Dua masalah bersifat isomorfik, artinya struktur formalnya sama dan hanya isinya yang berbeda. Misalnya, kasus Hobbit dan Oz yang sama dengan kasus misionaris dan kanibal, di mana kanibal memakan misionaris jika jumlah mereka lebih besar. Pada permainan logika algoritma, maka kita juga bisa membuat permainan baru dengan menyusun kata dari huruf-huruf yang tercampur aduk. Di sini ada suatu permainan yang mengasah logika algoritma, di mana di situ ada kanibal dan ada misionaris, 3 kanibal dan 3 misionaris yang akan menyeberangi sungai. Nah, bagaimana caranya keenam ini bisa menyeberangi sungai tanpa ada yang dimakan oleh kanibal atau mereka utuh, keenamnya bisa menyeberangi sungai. Berikutnya, tipe masalah yang berikutnya yaitu masalah representasi. Masalah representasi, penentu utama dari kemudahan relatif dalam memecahkan masalah adalah bagaimana masalah itu disajikan. Contoh seperti di sini Tower Hanoi ini. Pindahkan semua disk dari tower kiri ke kanan. Hanya satu disk yang dapat dipindahkan pada satu waktu. Sebuah disk dapat ditempatkan di tower kosong atau di atas disk yang lebih besar. Tujuannya adalah untuk memindahkan cakram dengan menggunakan gerakan yang sedikit mungkin. Nah, masalah seperti Menara Hanoi ini menantang keterampilan memecahkan masalah. Sebagian melalui tuntutan mereka pada memori kerja. Satu studi menemukan bahwa ada hubungan antara kapasitas memori kerja dengan kemampuan untuk memecahkan masalah analitik. Itu menurut Fleck 2007. Mereka menemukan bahwa kapasitas memori kerja menyumbangkan antara 25% dan 36% dari varian dalam beberapa sukses peserta dalam memecahkan masalah. Nah, di sini menurut Pican dan kawan-kawan 2002, area otak yang paling terlibat dalam tugas Menara Hanoi ini adalah korteks frontal, prefrontal, korteks parietal bilateral, dan korteks premotor bilateral. Yang D, masalah yang tidak terstruktur dan peran wawasan. Di sini masalah yang tidak terstruktur, tidak ada jalur solusi yang jelas dan tersedia dalam memecahkan masalah tersebut. Masalah yang tidak terstruktur tidak memiliki ruang masalah yang terdefinisi dengan baik. Dan pemecah masalah mengalami kesulitan untuk membangun representasi mental yang sesuai untuk memodelkan masalah ini dengan solusinya. Nah, masalah yang tidak terstruktur ini diberi istilah problem wawasan. Untuk memecahkan setiap masalah, Anda menengok masalah dalam cara novel secara khusus. Wawasan adalah kemampuan atau strategi yang khas dan tampak tiba-tiba yang dapat membantu memecahkan masalah. Cobalah untuk memecahkan masalah berikut ini. Yang pertama, seorang wanita yang tinggal di kota kecil menikahi 20 pria berbeda di kota yang sama. Semuanya masih hidup dan dia tidak pernah menceraikan satupun dari mereka. Namun dia tidak melanggar hukum. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Kedua, Anda memiliki kaos kaki hitam dan coklat longgar di dalam laci. Dicampur dengan perbandingan 5 kaos kaki hitam untuk kaos kaki coklat. Berapa banyak kaos kaki yang harus Anda keluarkan dari laci itu agar yakin memiliki sepasang dengan warna yang sama. Nah, ini kita coba pecahkan masalahnya. Yang pertama, perempuan yang menikah dengan banyak lelaki itu adalah seorang menteri pernikahan. Di sini bukan arti sebenarnya. Jadi untuk memecahkan masalah, Anda harus mendefinisikan dulu, mendefinisikan ulang interpretasi dari istilah menikah. Jadi perempuan menikahkan 20 orang laki-laki di sini. Jadi bukan wanitanya yang menikah dengan 20 orang laki. Dia karena dia seorang menteri pernikahan, dia menikahkan 20 orang laki-laki dengan 20 orang perempuan. Nah, berikutnya masalah yang kedua yaitu masalah kaos kaki. Anda hanya perlu mengeluarkan 3 kaos kaki agar mendapatkan sepasang kaos kaki dengan warna yang sama. Masih rasionya tidak relevan. Apakah 2 kaos kaki yang Anda ambil cocok warnanya?
Yang ketiga, pasti cocok paling tidak dengan salah satu dari yang dua pertama. Nah, berikut ada pandangan Gestalt terkait dengan pemecahan masalah. Dan pada pandangan Gestalt awal ini, penataan ulang elemen secara tiba-tiba menciptakan wawasan. Solusi mendadak yang jelas untuk suatu masalah beberapa saat setelah masalah tersebut disajikan. Contohnya di sini ada simpanse ya. Dia akan menggapai pisang. Nah, tapi posisi pisang itu berada tinggi di atasnya. Nah, bagaimana bisa si pasien ini mengambil pisang tersebut? Nah, gambar kedua kita lihat simpase tersebut mengambil kotak yang ada di sekitarnya dan menyusunnya sampai menjadi tinggi. Dan pada gambar ketiga, simpase naik ke kotak tersebut yang telah tersusun dan bisa menggapai pisang yang tergantung tinggi di atas. Berikutnya, pandangan wawasan non-gestalis. Di sini, wawasan seseorang tahanan mencoba melarikan diri dari menara. Dia menemukan misalnya seutas tali yang hampir panjang, hingga memungkinkan untuk mencapai darat. Dia kembali membagi tali menjadi dua bagian dan mengikat kedua bagian menjadi satu dan melarikan diri. Nah, di sini masalah pada ilustrasi ini dibuat aljabar dalam bentuk matematikanya 3x2 tambah 2x sama dengan 10 di dalam kurung 3x sama dengan, jadi di sini kita memecahkan soal ini dari pengalaman, ibaratnya ini soal cerita, di mana di sini panjang tali yang dibagi dan diikat kembali. Nah, soal yang kedua, ilustrasi yang kedua, peserta menunjukkan seberapa dekat mereka dengan larutan setiap 15 detik, 1 sangat dingin sampai 7 sangat hangat. Jadi di sini ada macam larutan, pengukuran suhu dari larutan, di mana di sini dihitung per detik dari larutan tersebut 1 sampai 7 detik sampai dari yang dingin sampai yang hangat. Berikutnya, ilmu saraf dan wawasan. Studi fMRI ditemukan yang pertama hipokampus, yaitu pada lobus bagian otak kanan, aktif selama pemecahan masalah. Lonjakan lain yang ditemukan di lobus anterior kanan tepat sebelum wawasan. Korelasi saraf yang diukur sebelum seseorang melihat masalah dapat memprediksi apakah wawasan akurat. Sebelum melihat masalah, peserta yang memiliki aktivitas di lobus frontal kemudian akan menghasilkan solusi yang berwawasan. Jadi di sini lobus frontal itu lebih nanti memikirkan solusi dari suatu masalah. Berikutnya, hambatan untuk memecahkan masalah. Ada 3 hambatan. Yang pertama, kondisi mental. Yang kedua, ketepatan solusi. Yang ketiga, stereotip. Kita lihat kondisi mental. Kondisi mental itu melihat masalah dengan cara tertentu, bukan dengan cara lain yang masuk akal karena pengalaman atau konteks. Dapat menyebabkan Anda mengadopsi strategi yang tidak efisien dan mencegah masalah. Nah, di sini mungkin membuat asumsi tanpa menyadarinya, ataupun mungkin merasa sulit untuk mendekati masalah dengan cara baru. Ini kalau dilihat dari kondisi. Berikutnya, ketepatan fungsi, yaitu kemampuan untuk menetapkan fungsi dan peran baru ke elemen masalah. Nah, berikutnya kita lihat dari transfer. Transfer adalah pemindahan pengetahuan atau keterampilan dari suatu masalah yang satu ke yang lain.
Transfer ini terbagi atas dua, ada transfer negatif dan transfer positif. Transfer negatif memecahkan masalah sebelumnya, pemecahan masalah berikutnya lebih sulit. Artinya di sini memecahkan masalah yang ada sebelum muncul masalah berikut yang pemecahan masalahnya lebih sulit dibandingkan masalah yang sudah ada. Berikutnya, transfer positif. Solusi dari masalah awal membantunya lebih mudah memecahkan masalah baru. Jadi di sini pada transfer positif ini ada suatu masalah, ada solusi pemecahan masalahnya. Nah, solusi pemecahan masalah pada masalah awal itu membantu jika nanti terjadi masalah berikutnya. Nah, berikutnya ada inkubasi. Inkubasi ini mengesampingkan masalah untuk sementara waktu tanpa memikirkan secara sadar, menawarkan satu cara yang meminimasikan transfer negatif, diam sejenak dari pemecah masalah. Jadi di sini inkubasi ini ibaratnya istirahat sejenak dari masalah dan tidak memikirkan masalah ataupun pemecah masalah yang dihadapi. Beberapa kemungkinan yang berefek menentukan dari inkubasi antara lain. Ketika kita tidak lagi menyimpan sesuatu dalam memori aktif, kita tinggalkan saja segala sesuatu yang tidak penting. Kita menyimpan aspek-aspek yang lebih penting saja. Yang kedua, sementara waktu berlalu, memori-memori yang baru menjadi lebih terintegrasi dengan memori-memori yang sudah ada. Yang ketiga, sementara waktu berlalu, rangsangan baru baik internal maupun eksternal bisa mengaktifkan perspektif baru terhadap suatu masalah. Yang keempat, rangsangan internal atau eksternal mengarahkan seseorang untuk melihat analogi antara masalah baru dan masalah lainnya sehingga lebih mudah ditemukan solusinya. Yang kelima, saat seorang sedang dalam keadaan misalnya mandi, di tempat tidur, atau jalan-jalan, mungkin perhatiannya mulai kembali ke hal-hal yang sudah lalu dan menyatu lagi bersama-sama dengan ingatannya. Jadi di sini inkubasi ini rehat sejenak dari masalah, tapi tetap secara sadar di sini menawarkan bagaimana meminimalisir transfer negatif dari suatu masalah tersebut. Jadi di sini dengan rehat sejenak dari masalah ataupun pemecahan masalah yang dihadapi, secara tidak langsung otak kita akan di-refresh dan memori-memori kita akan di-refresh terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, dengan me-refresh memori tersebut dengan inkubasi ini, secara tidak langsung juga nanti bisa nanti merangsang atau nanti memperbaiki memori-memori kita dan nanti menimbulkan memori baru yang bisa nanti terintegrasi dengan memori-memori yang sudah lama. Jadi dengan inkubasi ini, dengan kita merefresh otak terhadap masalah-masalah, nanti secara mudah nanti kita juga bisa memisahkan masalah. Kalau setelahnya nanti kita sudah diam sejenak dari masalah-masalah yang kita hadapi. Berikutnya, dilihat dari neuroscience dan perencanaan skema pemecahan masalah itu, jadi ada bagian otak yang aktif, yaitu lobus frontal yang aktif dalam memecahkan masalah. Di mana di sini bagian korteks prefrontal tidak aktif dalam perencanaan. Nah, di sini aktivitas prefrontal bilateral yang lebih besar dengan respon yang salah dari yang benar. Kemudian kemampuan memecahkan masalah dan perencanaan menurun setelah cedera otak traumatis. Jadi, kalau seandainya terjadi cedera otak traumatis, biasanya kemampuan memecahkan masalah itu akan menurun karena juga dilihat dari memori kita yang lobus untuk penyimpanan memori yang terganggu, juga saraf yang terganggu, yang jadi kemampuan memecahkan masalah perencanaan itu jadi menurun. Berikut kita lihat keahlian pengetahuan dan pemecahan masalah. Orang yang tidak mempunyai keahlian dalam psikologi kognitif mengenali bahwa pengetahuan mampu membantu banyak dalam memecahkan masalah. Organisasi pengetahuan dalam suatu penelitian tentang permainan catur antara yang sudah ahli dan orang baru, pada umumnya seorang yang ahli bermain lebih baik, tetapi mereka bermain lebih baik jika hanya posisi catur tersusun dengan benar. Jika diletakkan secara acak,
Yang ahli tadi tidak bisa mengingat posisi dari anak-anak catur sebaik orang baru. Nah, artinya di sini apa yang membedakan antara orang yang ahli di bidang catur dengan orang yang baru bermain catur? Itu dilihat dari jumlah, organisasi, dan kegunaan pengetahuan. Ada dua tugas acak dan teratur. Orang ahli yang terbiasa dalam sesuatu yang teratur dan bermakna, jadi memorinya terorganisir. Ketika ia melihat posisi catur yang tersusun baik, pengetahuannya dalam memorinya akan membantu. Nah, bila posisi catur acak, pengetahuannya tidak akan berguna, maka dari itu orang dapat mengingat segala sesuatu dengan lebih baik dan memecahkan masalah dengan apa yang mereka ingat dengan baik pula. Dan mereka mempunyai dasar pengetahuan yang sulit. Jadi di sini perbedaannya antara ahli dan orang baru itu orang yang ahli itu pengetahuannya sudah terorganisir. Dan apabila dalam bermain catur itu seorang ahli yang main catur itu melihat susunan catur yang bidak catur itu tersusun rapi, dia sudah tahu langkah-langkah yang harus dihadapi sampai selesai permainan itu. Kita mengalahkan yang baru. Karena di sini pengetahuannya itu sudah terorganisir di otaknya. Sedangkan beda dengan orang yang baru. Orang yang baru dia belum mengetahui, belum pengetahuannya terhadap permainan catur itu belum terorganisir. Jadi dia nanti akan membentuk pengetahuan-pengetahuan baru yang nanti disimpan di memorinya seperti itu. Jadi kalau seandainya nanti bidak catur itu acak, maka orang baru ini akan lebih mudah menyusunnya, mengingat posisi bidak catur itu dibandingkan dengan orang yang ahli atau lama, karena di sini memorinya mungkin belum terorganisir untuk mengatur bidak catur yang acak, posisinya yang acak. Dia lebih memorinya lebih terorganisir melihat bidak catur yang tersusun rapi. Pengaturan masalah, ada perbedaan lain lagi antara ahli dan orang baru. Ahli menghabiskan waktu secara proporsional lebih banyak untuk menentukan bagaimana menjelaskan suatu masalah dibandingkan dengan orang baru. Tetapi ia memerlukan waktu lebih sedikit untuk mengimplementasikan strategi pemecahannya. Maka dari itu, orang yang ahli tidak hanya mempunyai pengetahuan lebih banyak, tetapi juga mempunyai pengetahuan yang terorganisir dengan baik. Berikut bakat bawaan dan keterampilan yang dibutuhkan. Ahli dalam beberapa hal menunjukkan kelebihan yang super. Misalnya, seorang yang ahli mengetik jarinya sangat terampil, sehingga dapat mengetik lebih cepat daripada yang baru. Pada dasarnya, kecepatan dalam mengetik adalah seberapa jauh kata dalam teks yang dilihat pengetik ketika sedang mengetik. Semakin jauh ia melihat, semakin baik kemampuan jari-jarinya dalam posisi yang diperlukan. Demikian pula halnya bagi seorang musisi ataupun olahragawan. Nah, muncul pertanyaan, apa ciri-ciri ahli tersebut? Beberapa ciri-ciri ahli sudah ditemukan, antara lain mempunyai pengetahuan yang terorganisir dengan baik. Begitu juga ilmu-ilmu yang lainnya. Mempunyai skema pengetahuan yang luas tentang suatu ilmu, tidak terburu-buru dan dalam menghadapi masalah. Berikutnya kreativitas. Proses menganalisis suatu yang orisinil dan bermanfaat itu yang disebut dengan kreativitas. Suatu individu kreatif menunjukkan produktivitas kreatif menghasilkan penemuan berwawasan karya seni, paradigma revolusioner. Individu yang kreatif biasanya memiliki gaya hidup kreatif ditandai dengan fleksibilitas perilaku non-stereotip dan sikap yang tidak sesuai. Beberapa banyak Anda produksi, jadi di sini orang yang kreatif itu bisa kita lihat dari berapa banyak yang diproduksi. Individu kreatif dapat menemukan banyak cara berbeda untuk memecahkan suatu masalah. Berikutnya bisa kita lihat dari seberapa banyak yang diketahui. Apa yang membedakan individu yang kreatif dari orang yang kurang luar biasa adalah keahlian dan komitmen mereka pada upaya kreatif mereka. Jadi karena banyak yang diketahui, banyak pengetahuan,
biasanya orang yang kreatif ini mengimplementasikan pengetahuannya tersebut dalam memecahkan masalah. Berikutnya, eh, siapa kamu? Nah, ini peran kepribadian dan motivasi dalam kreativitas. Jadi di sini kenali siapa diri. Di sini yang berperan yaitu kepribadian dan motivasi dalam kreativitas. Kedua, motivasi intrinsik, kenikmatan proses kreatif sangat penting untuk kreativitas, sedangkan motivasi ekstrinsik, kenalan keberuntungan sebenarnya dapat menghambat kreativitas. Itu di mana kamu berada. Jadi di sini keberadaan yaitu posisi lingkungan atau posisi menjadi faktor kreatif juga. Karena lingkungan itu merupakan faktor eksternal yang berkontribusi pada kreativitas. Dan juga di sini selain faktor eksternal juga konteks berupa lingkungan itu berupa waktu, ruang, sumber daya yang nanti menghasilkan suatu karya yang kreatif. Ya, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.